Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Agus Sembodo. Saya adalah dosen Kampus Politeknik Transportasi Darat Indonesia STD Bekasi. Dan untuk saat ini saya ditugaskan di Prodi D4 Transportasi Darat. Dalam hal ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu di semester genap ada dua, yaitu Teknik Analisis Rekayasa Lalu Lintas dan SIM Transportasi Darat. Sedangkan semester ganjil saya mengampu mata kuliah Aplikasi Program Transportasi dan Aplikasi Komputer Angkutan Darat. Berikut akan saya paparkan rincian untuk mata kuliah Teknik Analisis Rekayasa Lalu Lintas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang mana terdiri dari 3 SKS, sedangkan mata kuliah prasyaratnya adalah pengantar transportasi. Untuk capaian pembelajaran lulusannya yaitu menguasai konsep teoritis sistem dan manajemen transportasi secara mendalam. Sedangkan standar kompetensi, taruna mampu memahami tentang pengertian manajemen lalu lintas, manfaat manajemen lalu lintas, serta strategi manajemen yang berhubungan dengan masalah lalu lintas. Mata kuliah ini terdiri dari 15 sub CPMK, disertai tugas untuk mengukur ketercapaian penguasaan materi di sub CPMK. Materi ini antara lain karakteristik lalu lintas, pengenalan manajemen lalu lintas, pengendalian lalu lintas, konflik dalam lalu lintas, instruksi manajemen lalu lintas, dampak penerapan manajemen lalu lintas, manajemen prasarana transportasi, pengantar manajemen angkutan barang, pengantar manajemen kapasitas, indikator unjuk kinerja, manajemen prioritas angkutan umum, manajemen prioritas kendaraan tidak bermotor, manajemen pembatasan, dan aplikasi penerapan pemecahan masalah kondisi lapangan. Untuk metode pembelajaran berupa ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab, serta pemberian tugas baik individu maupun secara berkelompok. Sedangkan media pembelajaran yang saya gunakan adalah berupa foto, video, data statistik, ataupun media cetak berupa jurnal atau artikel penelitian yang terbaru. Kemudian strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah metode studi kasus, yang mana pendekatan pembelajaran berbasis masalah yang menggunakan contoh kasus nyata untuk memfasilitasi pembelajaran. Nah, studi kasus ini membantu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek, serta meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep kunci. Mata kuliah ini juga melatih taruna dalam penerapan manajemen lalu lintas pada studi kasus di lapangan, agar mereka memahami dan mengaplikasikan materi yang diberikan. Maka pembelajaran kuliah, tutorial, praktikum itu diperlukan. Sedangkan kegiatan UTS dan UAS dalam bentuk teori dan juga praktikum. Kehadiran dalam perkuliahan merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh taruna, yaitu kurang dari 80% tidak dijadikan untuk mengikuti UAS. Sedangkan bobot penilaian, tugas sebesar 20%, UTS 30%, UAS 30%, dan nilai praktek sebesar 20%. Bila terdapat taruna yang memiliki nilai di bawah standar, maka masih diberikan kesempatan untuk melakukan ujian ulang atau remedi. Berikut saya berikan video pembelajaran mata kuliah teknik analisis pada pertemuan terakhir, yaitu aplikasi penerapan pemecahan masalah kondisi lapangan yang berkaitan dengan parkir. Baik, silakan ketua kelas atau
Mau tembak, jam suruhnya duduk. Siap, gerak. Lapor pas tadi 24 jumlah 29 orang. Gerak, siap menguji perkiraan pada pagi hari ini. Lanjutkan. Lanjutkan. Untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, doa mulai. Selesai. Start, di depan, gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita pertemuan perkuliahan ya, teknik analisis rekayasa lalu lintas, pertemuan terakhir ya, nomor 15. Nah, hari ini kita bahas apa sih? Kalau kemarin kita bahas terkait dengan teknik-teknik rekayasanya ya, terkait dengan perambuan, bahkan dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita lebih ke studi kasus ya, studi kasus dalam ini saya beri judul aplikasi penerapan pemecahan masalah kondisi lapangan lintas. Tugasnya adalah lahan parkir, atau pada intinya ini hubungannya dengan desain area parkir ya, area parkir di off-street. Oke, nah outline untuk materi hari ini yaitu satu, kita akan bahas lokasi studinya seperti apa, kemudian permasalahan, kemudian masuk ke standar desain, teks standar, dan diskusi. Nah, nanti kemungkinan kita banyak di bagian diskusi ini. Karena nanti kita cek juga pengetahuan kalian, apakah materi kemarin itu udah benar-benar kalian pahami atau belum, kayak gitu. Nah, studi kasusnya kurang lebih seperti ini ya, lokasi studinya. Ini adalah lahan parkir ya, lahan parkir off street. Kalau kalian lihat di sini, kendaraannya hanya terdiri dari kendaraan mobil penumpang. Dan mobil penumpang, kemudian ada akses keluar masuknya, ada sirkulasinya, terus ya sederhana ya. Cuma di sini belum ada ruas jalannya. Nah, kemungkinan nanti ini bisa masuk ke informasi tambahan. Nah, permasalahannya seperti ini. Kalau kita bahas terkait dengan desain parkir ya, itu filosofinya satu, akses jalan arteri kolektor. Jadi pintu masuk area parkir itu langsung masuk ke dalam akses jalan arteri kolektor. Oh, ini salah ya, kolektor saja ya, yang mana desain kecepatannya 40 km/jam. Nah, kemudian terdapat jalan kaki pada pintu masuk keluar. Yang ketiga, kendaraan parkir mobil penumpang, berarti ini adalah kendaraan besar. Nah, aksesnya desain pintu, kemudian marka perambuan dan fasilitas keselamatan ya. Nanti seperti apa? Bicara secara desain. Nah, standar desain di sini kita bahas beberapa poin ya, yaitu ada 3 poin di sini terkait standar desain. Satu, kendaraan rencana, kemudian kita masuk ke SRP, dan terakhir adalah lebar jalur gang. Masih ingat kemarin kendaraan rencana itu kendaraan seperti apa? Ada yang masih ingat? Kendaraan besar ya. Besar tuh ngambilnya dari mana? Dimensi dalam hal ini apakah cukup yang parkir di sini saja atau seperti apa? Jadi tergantung dari kondisi ya. Nah, kalian tidak hanya bisa ngambil dari sini, tapi juga bisa ngambil dari kendaraan lain. Kalau ada kasus lain ya, dalam hal ini penggunaan masih kan jam, jam, atau kendaraan lain yang ada hubungannya dengan tempat ini. Itu kendaraan rencana, jadi kendaraan yang terbesar
yang kalian pakai untuk sebagai dasar desain. Nah, ini adalah benda rencana, yang mana benda rencana itu adalah kita ngambil dimensi ya, dimensi sama radius besar. Jadi kebetulan yang kita pakai adalah mobil penumpang. Kemudian, nah di sini nanti ini adalah kurang lebih radius putar ya. Radius putar ada radius putar dalam sama luar. Nah ini adalah bagian terluarnya, ini adalah bagian terdalamnya. Nanti kalian tinggal sesuaikan ya dengan kebutuhannya itu seperti apa. Nah kalau kita lihat di sini radius putar maksimum kurang lebih 7,77 meter, berarti 8 meter. Nah kalau yang dalam ini kurang lebih 4,3 meter, berarti bisa dibulatkan menjadi 5 meter. Oke, ini standar desain SRP. Saya kira kemarin kita sudah bahas juga, karena ini adalah apa namanya implementasi ya, implementasi beberapa teknik yang telah kita pelajari ke dalam kondisi di lapangan. SRP dalam meter, 23 kali 5 meter sampai sepeda motor normal 5 kali 2. Nah ini yang tidak kalah penting, yaitu lebar jalur gang ya. Ini kemarin kalau bicara parkir ya, ini lebar gang. Nah lebar gang itu tergantung dari apa namanya arah atau dalam hal ini sirkulasi ya. Sirkulasi kita pakai yang mobil ya, ini bisa satu arah, bisa dua arah. Nah, tergantung dari sudut yang dipakai juga. Sudut 30, 3 meter, 6,5 sampai ke sudut 90. Yaitu yang kita pakai 6 meter untuk satu arah, sedangkan dua arah 8 meter. 6 sampai 6,5 ya. Nanti kita pakai yang 6 meter atau 8 dan 8 meter yang berdua arah. Dari standar yang kita bahas tadi, kita perlu melakukan cek standar ya. Cek standar itu dari desain yang tadi kita disampaikan di depan tadi ya, itu kita akan cek standar dulu. Nah ini adalah lebar, namanya apa kemarin? Akses ya. Ini digunakan sebagai ya, pintu masuk dan pintu keluar. Nah, kemudian ini dimensi pintu masuknya, ini dimensi pintu keluarnya. Ini kurang lebih 4 meter dan 4 meter ya. Kemudian ini adalah lebar gangnya. Lebar gangnya kurang lebih 6 meter. Nah, kemudian ini adalah lebar SRP-nya, yaitu 2,5 kali 5 meter. Jadi kalau bicara standar, tapi gangnya sudah sesuai ya, karena gunakan satu arah. Kalau dua arah tadi berapa meter? 8 ya. Nah intinya cuma sekedar ngecek seperti itu. Nah bicara akses, kalau bicara akses tadi kita gambarkan dari awal. Nah, kalau berdasarkan desain yang tadi, ini keluarnya adalah pintu masuk ya, adalah sini. Ini lebarnya 4, lebarnya 4. Kita bahas akses. Nah, ini adalah jalan 40 km. Pertanyaannya, kalau kita akses itu kira-kira desainnya seperti apa? Ayo, kita mengerti aja ya. Atau kalau kita sebelum akses ya, kita apa namanya ke pintu dulu deh. Ini kita balik dulu ya, pintu masuk keluarnya. Nah pintu masuk keluarnya ini sudah belum? Kenapa belum? Harusnya pintu masuknya tuh di bagian sebelah kiri, Pak. Pintu masuknya di sebelah kiri. yang ini ya. Iya. Pertanyaannya kenapa? Agar tidak terjadi penumpukan di bagian penumpukan kendaraan yang ini masuk parkiran. Maksudnya tidak numpuk di sini ya? Oke. Jadi dia kurang lebih seperti itu. Jadi dia tidak apa namanya? Kalau terjadi antrian tidak menutup pintu keluar. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu apa
apa namanya pintu masuk keluarnya. Jadi sudah betul. Namanya Mas siapa? Irsyad dulu. Irsad ya? Siap. Mas Irsad. Nah, kemudian bicara desain. Nah, kalau tadi bicara desain, berarti hubungannya dengan kendaraan. Nah, ini kita hubungkan ke sini untuk apa? Apa yang kurang kira-kira? Satu dimensi ya. Dimensinya sudah cukup apa belum? Sudah cukup apa belum? Kalau kendaraan tadi ukurannya berapa? 2,5 ya. Nah, kalau di sini, ini kan pintunya kan lebarnya 4. Perlu dilebarkan apa enggak? Nggak perlu. Jadi cukup ya. Nah, terus apa lagi yang perlu kita tahu di sini? Radius ya. Pertanyaannya radiusnya berapa? Radiusnya berapa tadi? Tergantung. Balik lagi ke sini tadi. Nah, ini pakai yang bagian luar atau dalam. Ini kalau beloknya kayak gini, yang dalam adalah yang sebelah sini. Iya, yang luar adalah sebelah sini. Pertanyaannya yang dipakai luar atau dalam? Luar atau dalam? Coba deh, kalau kalian bayangkan ya, kendaraan itu misalkan let's say dari sini. Nah, kemudian masuk ke sini ya. Kira-kira radiusnya dipakai yang mana? Bagian luar atau dalam? Dalam kan? Dalam. Itu bagian dalamnya. Berarti di sini bagian dalamnya berapa tadi? 7,7. Itu 4.000. 4 Ya, berarti bulatkan jadi 5. Kalau dari sini, nah ini bisa kalian tambahkan juga 5. Termasuk juga yang ada di pintu keluar. Ini R-nya 5. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dikasih radius semua. Tergantung dari apa namanya pintu masuk ya. Kalau tadi pintu masuknya sebelah sini ya, tadi kata siapa ya? Kata Mas ya? Iya. Siapa sampai tadi? Oh iya, bisa tuh. Ini pintu keluarnya. R-nya yang dipakai adalah sebelah sini ya. Yang sini dipakai nggak ini? Tidak perlu. Nggak perlu. Berarti sebenarnya sebelah sini aja ya R ini. Kalau yang ini bisa menyelesaikan. Kalau yang sini bagian kanan atau kiri? Kayak gitu ya. Karena untuk belok ke sana. Ini area 5. Yang sini perlu nggak? Menyesuaikan yang ini. Oke, yang berkaitan dengan akses ya. Tadi pintu, sekarang aksesnya. Nah, bicara akses ini bagusnya ya, kita bicara bagusnya. Itu nanti lebih menjalar ke dalam ya. Jadi minimal satu kendaraan itu bisa masuk, sehingga saat kendaraan itu berhenti, ini tidak ganggu lalu lintas yang ada di jalan. Nah, kecuali di pintu keluar perlu di sini apa enggak? Gate-nya? Nggak perlu ya, karena yang terganggu hanya sirkulasi internal. Ditaruh di sini pun nggak jadi masalah. Pertanyaannya, bagaimana kalau antriannya panjang? Masa nanti antriannya panjang itu apakah tetap gate-nya ditaruh di sini lebih dalam atau seperti apa? Ada yang punya ide? Dia pernah main ke mana? Smartphone nggak? Atau ke mall lain? Dibikin apa di sana? Kalau antriannya panjang? Mungkin jawabnya. Ya? Mungkin kalau lahan yang memadai bisa menambahkan satu jalur lagi di samping jalan kolektornya Pak. Untuk yang kendaraan khusus mau masuk parkir. Mana? Di samping kiri jalan kolektor. Di sini. Siap ya. Oke, jadi kita tambah di sini ya. Pernah nggak lihat kayak gini? Ngantri ini posisinya di sini. Nggak ada itu. Jadi itu fungsi dari lajur pelambatan. Idenya seperti itu, atau posisi gate-nya ini dimasukkan. Kalau areanya itu besar. Contohnya di mana ya? Contohnya misalkan di BCP. BCP walaupun nggak terlalu dalam ya, tapi itu cukup dalam, bisa nyampe 5 kendaraan ya, kalau nggak salah. Ada yang pernah ke BCP? Nggak pernah sih. Banyak yang jauh, Mas. Pak Danton masih jauh dulu. Jadi kalau di BCP itu
Ini ada MACD ya. Ini ada apa ini? Nggak pernah makan di situ ya? Iya, domino. Kelihatan nggak pernah makan ke sana ya? Gerbangnya tuh di sini, tapi ya gate-nya tuh kurang lebih di sini ya. Ini untuk mobil sama untuk, jadi masih ada space. Itu akses ya. Fasilitas jalan kaki. Kenapa fasilitas jalan kaki? Yang dibutuhkan kira-kira di mana tuh? Fasilitas jalan kaki itu. Tadi kan banyak jalan kaki. Nah, pertanyaannya, karena mau ngasih fasilitas jalan kaki di mana? Di jalan. Ya, di lahan parkirnya dulu. Jadi kalau kalian punya lahan parkir, ya kasihlah fasilitas jalan kakinya. Jangan kalian, yaudah yang penting saya ada SRP-nya, udah Pak, jajak gitu. Tapi perlu dikasih fasilitas jalan kaki. Nah, nanti seperti apa silakan, bisa menyesuaikan. Tapi yang jelas, misalkan di sini tata guna-gunanya, kalau tadi kan, nah minimal di sebelah sini atau di sebelah sini itu tersambung dengan sini. Jadi kayak gitu bisa. Nanti kalau ini ruangnya cukup, nah bisa kalian kasih ruangannya kurang, berarti sistem sharing. Kalau sistem sharing berarti makanya putus-putus. Kenceng aja mas Haris, nggak apa-apa. Visi. Putus Pak. Kenceng aja, putus-putus ya. Nah itu kalau, maksudnya apa? Maksudnya sistemnya sharing. Jadi perlu hati-hati ya gitu. Jadi intinya gini, solid kalau itu nggak boleh dipakai oleh kendaraan lain. Putus-putus kalau sharing. Intinya kayak gitu. Nah kemudian mana lagi? Selain di dalam, iya, di luar. Hitung kebutuhan trotoar seperti apa, disesuaikan dengan demand. Nah kita seperti apa? Nah kemarin kita sudah mengungkapkan itu ya. Tinggal nanti buka lagi loh materinya. Fasilitas jalan kaki. Nah kemudian fasilitas jalan kaki bisa trotoar, bisa. Kemarin ada dua ya fasilitasnya. Trotoar sama satunya apa? Oke, penyeberangan ya? Jadi penyeberangan, apakah nanti bentuknya JPO atau Zebra-cross atau pelikan atau kalau JPO kan ke atas, kalau ke bawah underpass. Kamu nggak yang kayak underpass? Oke ya, ada gambaran ya? Nah kira-kira kalau kecepatan seperti ini 40 km per jam pakainya apa? Pakainya sih. Yang terakhir fasilitas keselamatan, buahnya dengan apa nih? Rambu dan Oke ya. Rambu dan marka. Ini rambunya dikasih apa kira-kira? Rambu parkir di mana? Opsi berapa nih? Opsi 6. 6 siapa? Oh ya silakan. Oke kalau ya rambu boleh rambu penyeberangan. Berarti ada fasilitas penyeberangan. Rambu seperti apa? Biru. Bentuknya orang bulat. Bentuknya bulat atau seperti apa? Segitiga. Ada segitiga. Otak ini ya. Ini fasilitas penyeberangan. Kalau keselamatan karena ini high speed perlu dikasih apa? Kalau kolektor 40 km per jam pakainya speed bump. Itu yang seperti apa? Masih nggak? Yang gini-gini ya? Oh yang area ya? Nah area lebih bagus. Biasanya dikasih di bawah. Nah, kemudian selain rambut apa lagi? Berarti dikasih berapa meter kemarin? Kita lupa. 5 meter ya? Lampu peringatan gimana? Contohnya?
Oke, warnanya betulnya? Dua samping. Ya? Tanda seru ya. Betulnya? Apa ini? Betulnya? Oke ya. Belakang depan. Jadi tiap bentuk rambut itu ada maknanya. Fasilitas keselamatan. Saya kira seperti itu. Mungkin dari kalian ada yang perlu ditambahkan? Punya ide ditambahkan apa? Bapak, mungkin Ya. di park itu pada umumnya ada ditambahi taman-taman. Taman. Boleh taman ya. Kalau areanya cukup ya. Terus apa lagi? Ada fasilitas utama, ada fasilitas pendukung. Kira-kira yang remeh-temeh tambahkan apa nih? Kalau parkir biasanya perlu Penerangan. iya penerangan. JPU. Iya. Jadi tadi taman ya. Penerangan. JPU boleh. Apa lagi? CCTV Pak. Ya, CCTV untuk Keamanan. keamanan atau keselamatan? Kalau speed itu kan keamanan ya, keselamatan tadi. Oh, speed. Oke, saya kira seperti itu. Untuk apa namanya tugas nanti kemungkinan apa namanya ya? Karena ini kan studi kasus ya. Nanti silakan untuk tugasnya kalian ambil studi kasus di beberapa tempat bebas ya, mau pilih terserah. Nanti apa namanya dikumpulkan dalam kelompok. Silakan nanti dibagi menjadi satu kelompok 5 orang ya. Siapa? Berarti ada 6 kelompok. 6 kelompok. Ya kayak seperti biasanya. Namun nanti dikumpulkan ya perorangan. Jadi walaupun tugasnya kelompok tetap dikumpulkan di GCR ya. Oke, saya kira itu untuk materi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan laporan dulu. Jangan nonton atau keluar. Jadi Pak, perhatian seluruhnya duduk siap, gerak. Oke, acara dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Barat. Mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, doa mulai. Selesai. Serat, jembat, gerak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian video pembelajaran mata kuliah Teknik Analisis pada pertemuan terakhir. Semoga bermanfaat. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.